Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Shalom semuanya, selamat malam. Sebentar kita akan ngobrol Bapak Ibu ya. Saya akan sharing soal sebuah materi yang bisa menjadi pembelajaran buat kita. Sambil menunggu kita memuji Tuhan, menyanyi bagi kemuliaan Bapa. Semoga semuanya diberkati malam hari ini ya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Amin. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Shalom Joshua, salam Bu Iren. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Ya. Kita sudah menyanyi satu lagu ya. Dan kita akan masuk ngobrol Bapak Ibu. Tema malam hari, nggak ada tema lah ya. Saya mau ngobrolin soal perang salib ya. Sebab Bapak Ibu semua orang Kristen tahu ya, perang salib, tapi perang salib itu apa? Mungkin banyak kita yang nggak tahu. Bahkan
apa sebenarnya yang terjadi pada perang salib banyak kita juga nggak tahu. Ya. Nah, saya mau bagi ini karena saya kepengen semua yang dengerin saya bisa belajar. Ya. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Ya. Pengalaman itu bukan pengalaman milik kita saja, tapi pengalaman milik orang yang terjadi di masa lampau yang kita bisa pelajari lewat sejarah. Itu juga bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa buat kita. Dan sebentar saya akan bagikan ya pemahaman saya. Tentu tidak semua tentang perang salib yang panjang lebar itu, karena perang salib itu kan ratusan tahun. Ya. Jangka waktu dari perang salib pertama sampai perang salib terakhir. Tentu saya tidak bisa bagikan semuanya, tapi saya mau bagi latar belakang perang salib itu kenapa. Dan apa yang bisa kita pelajari sebagai orang Kristen, apa yang bisa kita pelajari di perang salib itu. Apakah perang salib itu benar perang suci? Apakah benar perang salib itu perang di mana kita membela kebenaran? Nah, itu yang mau kita pelajari. Dan saya akan coba kupas ya perspektif saya tentunya ya. Sebelum kita sharing ya, kita tundukkan kepala, kita doa dulu. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami di Indonesia ini sudah tadi pilkada, biarlah yang terpilih adalah memang pemimpin-pemimpin yang Tuhan izinkan untuk memimpin wilayah-wilayah di Indonesia ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan saat ini kami mau belajar mendalami latar belakang perang salib, sehingga kami tahu apa itu perang salib, bisa belajar banyak dari peristiwa itu, sehingga ke depan kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan kami hanya melakukan hal-hal yang berkenan kepada Bapa saja. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati, haleluya. Amin. Ya, tadi sudah saya sapa, ada Joshua, ada Mabigail, Bu Iren, ada Kucing Senantiasa, Shalom, ada Bu Indiani Harahap, juga Shalom ya. Senang semuanya sudah bisa ada, dan silakan kalau mau menyapa saya, mau saling memberkati lewat kata Shalom di live chat, silakan. Kalau ada yang punya pendapat berbeda nanti dengan saya pun monggo ya, kita tukar pikiran. Kita di sini nggak ada yang salah dan benar, kan kita sedang mengamati sejarah. Sejarah ini sudah terjadi di masa lalu, dan sekarang ini apa yang bisa kita pelajari dari baliknya ya. Sama-sama ya, saya bagi dulu, nanti Bapak Ibu yang sudah menyapa saya akan balas nanti di setelah saya bagikan sharing materinya ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong tolong sabar ya, saya tidak bisa langsung menyapa semuanya, saya bagikan dulu materi saya. Oke, kita coba kita coba pelajari. Nah, ini materinya ya. Saya beri judul Gelapnya Perang Salib. Kenapa gelap? Karena bagi saya gelap. Ya, pokoknya di spoiler dulu. Saya termasuk orang yang sangat menyesali terjadinya perang salib itu. Ya, karena bagi saya setelah lihat mendalami dari banyak versi cerita soal perang salib, saya melihat dari banyak sisi yang saya simpulkan perang salib adalah perang di mana sebuah kegagalan dalam mengekspresikan iman ya. Nah, jadi kita coba dalami Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kebaca ya. Jadi ya karena ini di TikTok nggak bisa wide, nggak lebar seperti di YouTube. Jadi kalau memang tulisannya lebih kecil ya minta maaf. Nah, saya mau sharing dulu ya. Hancurnya Kekaisaran Romawi Timur itulah yang menyebabkan nantinya kita tahu adanya perang yang berkelanjutan. Kerajaan Romawi Timur ini biasanya disebut sebagai Kekaisaran Bizantium. Jadi Bizantium ini bukan Kekaisaran Muslim, Bizantium ini Kekaisaran Kristen, tepatnya Kekaisaran Romawi Timur. Jadi Bapak Ibu, kerajaan Romawi yang besar itu ya pecah. Ada Romawi Barat, tetap di Roma, di kota Roma, ibu kotanya. Dan kemudian ada Romawi Timur namanya Bizantium di Konstantinopel ya, di wilayah Turki, Syria sekarang ini. Latar belakang perang salib ini dipengaruhi oleh kejatuhan Bizantium ya. Jadi pada tahun 636 kekhalifahan Rashidin di bawah Khalifah Umar bin Khattab ya, itu berhasil menaklukkan wilayah Palestina dari Kekaisaran Bizantium dalam pertempuran di Yarmuk. Yarmuk ini adalah tempat atau kota di dekat sungai Yarmuk di wilayah Syam. Sekarang ini merupakan perbatasan antara Yordania dan Suriah. Jadi kalau kita mundur, ini sebenarnya
Bapak Ibu yang jadi membership dari YouTube DWBSD sudah dapat materi ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau mendapatkan yang lebih tajam daripada yang saya bagikan di TikTok ini, silahkan jadi member di YouTube DWBSD. Saya sudah ceritakan panjang lebar. Dan serinya masih berjalan ini. Saya lagi membuat materi akhir zaman, yakni Israel dan perang akhir zaman di sepanjang masa. Ya. Salah satu yang saya bagikan tentang perang salib ini. Jadi ketika di tahun sekitar 135 Masehi, itu pemberontakan perang Yahudi yang kedua itu terjadi dan orang Yahudi kalah ya. Akhirnya orang Yahudi itu perang dikenal dengan perang Bar Kokhba ya, tahun 135 Masehi. Kemudian orang Yahudi diusir sama orang-orang Roma ya, dari wilayah Yehuda, dari wilayah tanah perjanjian. Kemudian identitas Yahudi dihapuskan oleh Romawi. Salah satu contohnya misalnya kan wilayah itu namanya wilayah Yehuda. Wilayah Yahudi. Ya, itu dirubah namanya menjadi wilayah Syria Palestina. Jadi istilah Palestina itu muncul lagi ya di sekitar tahun atau di sekitar abad kedua Masehi, yang memberikan adalah orang Romawi. Mereka merubah semua identitas Yahudi, termasuk kota Yerusalem. Kata Yerusalem dirubah itu menjadi Aelia Capitolina ya. Jadi nama Romawi untuk Yerusalem. Nah, nama Yerusalem dihapus. Nama Yehuda dihapus. Nama Yahudi dihapus. Pokoknya semua identitas Yahudi di tanah perjanjian dihapus menjadi istilah Romawi. Nah, kata Palestina itu Syria Palestina yang merupakan nama provinsi yang di dalamnya itu berada Yerusalem dan sekitarnya diberikan oleh Romawi. Nah, sejak saat itulah orang lebih kenal Palestina daripada Romawi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita langsung loncat tadi ke tahun 636 di mana kekaisaran Islam ya, negara Islam, Arab Islam mulai bangkit dan mengalahkan yang saya bilang tadi, Bizantium ya, karena wilayah Yerusalem itu sudah diberikan kepada wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Jadi akhirnya kekalahan Bizantium di Yarmuk ini menyebabkan jatuhnya kota-kota penting di Syam. Syam ini Shem ya, anaknya Nuh, yang wilayahnya memang ada di sekitar Timur Tengah dan Mesopotamia ya. Makanya bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Aram itu merupakan bahasa Semitik ya. Jadi bahasanya orang-orang Shem ya, orang-orang keturunannya anaknya Nuh yang namanya Shem ya. Yerusalem hancur ya. Jadi dikuasai oleh Arab Islam, begitu juga dengan Damaskus di wilayah Turki ya, jatuh ke dalam kekhalifahan Rasidin. Itulah yang melatar belakangi. Jadi sejak abad ke-6 Yerusalem tidak lagi dikuasai oleh Kristen, oleh Romawi Kristen, tapi sudah jatuh kepada Arab Islam ya. Itu yang terjadi. Nah, perang salib itu kan muncul di sekitar tahun 1096 sampai dengan tahun 1291. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau ngomongin perang salib itu jeda waktunya 200-an tahun ya, sangat panjang ya. Nggak mungkin kita bisa bahas sekarang. Jadi perang salib itu adalah serangkaian konflik militer yang terjadi yang melibatkan pasukan Kristen Eropa, yakni Kekaisaran Roma Barat ya, dengan atau musuhnya melawan kekuatan Arab Islam yang konteksnya awalnya itu ingin memperebutkan kota Yerusalem ya, atau wilayah suci lain yang ada di wilayah Israel yang namanya sudah menjadi Palestina, Syria Palestina. Kita tahu sekarang ini Yerusalem sudah menjadi kota suci dari 3 agama besar, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Nah, bagi orang Kristen, Yerusalem merupakan kota yang luar biasa ya, tempat Yesus disalib, Yesus bangkit, juga tempat bait Allah ada ya, tempat suci lainnya ya, termasuk gereja Makam Kudus ya, Getsemani itu kan ada di wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Jadi setelah penaklukan Muslim pada tahun 638 Masehi, Yerusalem ini berada di bawah kekuasaan Arab Islam, Arab Muslim ya, selama lebih dari 4 abad. Meskipun masih tetap menjadi tempat ziarah Kristen. Jadi ketika
Yerusalem dan sekitarnya sudah ditaklukkan oleh Arab Islam, tapi peziarah-peziarah Kristen, karena kan Yerusalem merupakan kota suci bagi orang Kristen juga ya, itu boleh. Ya, bahkan saya harus apresiasi Bapak Ibu bahwa penaklukan Yerusalem oleh tentara Arab Islam itu, mereka itu toleransi ya. Ini yang nggak banyak dipahami ya oleh kita orang Kristen. Jadi mereka lebih toleran terhadap peziarah-peziarah Kristen dan bahkan peziarah-peziarah Yahudi ya, daripada nanti ketika tentara Kristen menguasai Yerusalem. Ini cerita yang kalau saya bilang pahit ya. Karena ternyata tentara Kristen itu malah lebih tidak toleran daripada tentara yang Muslim. Ini fakta. Ya, saya tadinya tidak percaya. Tapi ketika saya ingat buku-buku yang saya baca, saya cari literatur-literatur lain, saya mendapatkan kesimpulan memang yang dicatat itu adalah sebuah fakta. Ya, nanti saya jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar dari sini supaya kita tidak jadi orang Kristen yang seperti orang-orang yang hidup di zaman perang salib itu. Perang salib ini motivasinya ada agama dan juga politik. Ya. Kalau kita mempelajari motivasi awalnya ya. Nah, seperti saya bilang tadi, perang salib itu kan ada di sekitar tahun 1098 dan 1200-an. Jadi ini abad ke-11 ya. Nah, pada abad ke-11 ini kekhalifahan Fatimiyah. Fatimiyah ini adalah kekhalifahan yang berpusat di Mesir. Ya. Nama Fatimiyah ini berasal dari nama Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Ya. Dia adalah putri Muhammad dan juga putri dari Khadijah binti Khuwailid. Ya. Jadi Muhammad dengan Siti Khadijah itu menikah dan punya anak Fatimah Az-Zahra ini. Fatimah kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa saya tahu? Ya sejarah. Jadi kalau mau mempelajari tentang Israel, Yerusalem, perang salib, mau nggak mau kita belajar sejarah dan nama-nama itu muncul. Sebagai kekhalifahan Syiah, mereka mengklaim kepemimpinan Islam itu harus berdasarkan garis keturunan Nabi Muhammad. Maka karena Fatimah ini adalah anak dari Muhammad, maka kekhalifahan Fatimiyah ini menganggap diri mereka yang paling sah ya untuk memimpin Islam, kurang lebih begitu. Di sisi lain, di abad ke-11 itu muncul yang namanya dinasti Seljuk. Ya, Seljuk ini ada di Anatolia, Turki. Berasal dari kelompok suku Turki Oghuz yang mendiami wilayah Asia Tengah. Nah, pemimpin awal mereka itu namanya Seljuk Bey. Ya. Seljuk Bey ini masuk Islam pada abad ke-10. Jadi sebelum pertikaian dinasti Seljuk dengan kekhalifahan Fatimiyah dari Mesir ini. Nah, Seljuk ini menganut Islam Sunni. Nah, ini juga nanti saya bahas panjang lebar di membership ketika saya mengajar tentang perang di antara Israel, ya, di antara bangsa Israel. Jadi ada kekhalifahan Fatimiyah yang pusatnya di Mesir dengan dinasti Seljuk yang pusatnya di Anatolia, Turki yang berperang. Berperang memperebutkan kekuasaan wilayah, ya, memperebutkan Yerusalem. Dan di tahun 1071 dinasti Seljuk ini menguasai Yerusalem pada setelah mengalahkan kekhalifahan Fatimiyah. Ya. Jadi perang salib ini bukan perang antara orang beragama Kristen dengan orang beragama Islam saja ya. Di baliknya itu ada perang antara sesama Islam dan juga di baliknya juga ada perang sesama Kristen. Ya. Ini banyak yang nggak tahu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau dalam kekristenan kayaknya perang salib ini ditutupi. Ya. Karena memang itu aib sih. Ya. Karena itu bagi saya sebuah kebodohan besar yang dilakukan oleh pemimpin gereja zaman itu. Ya. Nah, akibat perang yang terjadi di antara tadi kekhalifahan Fatimiyah dan juga dinasti Seljuk yang memperebutkan Israel atau memperebutkan Yerusalem, akhirnya peziarah-peziarah Kristen itu ya otomatis terganggu. Karena kan wilayah itu perang terus. Orang yang mau berziarah, orang Kristen yang mau berziarah ke Yerusalem menjadi lebih sulit. Situasi politik yang tidak stabil, ya,
itu berimbas pada meningkatnya laporan penganiayaan terhadap peziarah-peziarah Kristen ke Yerusalem. Dan hal ini, cerita-cerita ini meskipun kalau kita baca buku-buku sejarah agak berbeda penekanannya. Ada yang bilang tidak ada yang bilang ada, tapi taruhlah kita pakai logika aja. Kalau ada perang di sebuah tempat yang sama, diperebutkan namanya Yerusalem oleh Kekhalifan Fatimiyah dan juga dinasti Seljuk, maka otomatis orang-orang yang tinggal di Yerusalem terganggu dong. Karena perang dua kerajaan besar ini memperebutkan wilayah mereka. Apalagi turis, peziarah, ya, orang-orang Kristen dari barat yang mau ke Yerusalem, mengunjungi tempat-tempat, karena dulu kan sempat dikuasai oleh Romawi Kristen ya. Maka banyak gereja dibangun di situ ya. Gereja Makam Suci itu dibangun di sekitar abad keempat ya. Jadi oleh Ratu Helena ya. Jadi gereja-gereja besar itu sudah ada di Yerusalem. Ketika abad ke-6 Yerusalem dikuasai oleh Arab Islam gitu ya. Peziarah Kristen masih diizinkan untuk berziarah. Tapi ketika perang ini terjadi di antara Kekhalifan Fatimiyah dan juga dinasti Seljuk, peziarah-peziarah Kristen tentu akhirnya terganggu. Ya, ada yang akhirnya teraniaya dan lain sebagainya. Dan cerita ini ya namanya juga ya, cerita dibumbu-bumbui sampai di wilayah Eropa, marahlah kerajaan-kerajaan Kristen di sana, kurang lebih begitu. Karena mereka mau ziarah kok malah dianiaya di sana. Jadi ceritanya tuh jadi tidak objektif. Ada bumbu-bumbu. Biasalah itu ya. Nah, perang salib juga dipicu karena Kekaisaran Bizantium kehilangan wilayahnya di Asia Kecil ya. Mereka kalah dalam pertempuran di Manzikert ya tahun 1071. Sehingga akhirnya Kekaisaran Bizantium Romawi Timur ini yang kaisarnya namanya saat itu Alexios I Komnenos meminta bantuan militer kepada Kekaisaran Romawi Barat, Eropa Barat, untuk menghadapi tadi dinasti Seljuk yang tahun-tahun itu memang berkuasa di wilayah ya Timur Tengah dan sampai ke Asia Kecil. Sehingga akhirnya ya minta bantuan dari Bizantium ini kepada Barat itu direspon. Terutama karena memang sebelum diminta bantuan oleh Bizantium ini, kekaisaran-kekaisaran kerajaan-kerajaan di Eropa itu, ini menarik nih, kerajaan-kerajaan Barat di Eropa itu yang sudah Kristen, karena kan ini Romawi itu kan menguasai wilayah Barat juga ya. Dan saat itu baik Romawi Barat dan Romawi Timur tuh sudah menjelang hilang kekuasaannya ya, sudah mulai runtuh. Di Barat, di Roma sudah banyak kekaisaran-kekaisaran muncul. Nah, mereka tuh saling perang. Mereka sama-sama Kristen tapi saling perang. Dan ketika mereka mendapatkan informasi bahwa Romawi Timur, Bizantium minta tolong mereka, nah ini menjadi alat pemersatu. Daripada kita perang, sesama Kristen kita perang ya, perang yang nggak jelas begini, ya udah kita bantu Bizantium untuk menguasai kembali Yerusalem ya. Jadi perang salib ini menjadi peluang untuk mengalihkan energi militer keluar Eropa. Ini ada satu buku, satu literasi yang saya baca demikian, dan saya pakai logika saya, iya benar juga, masuk akal gitu ya. Sehingga akhirnya pada tahun 1095 Paus Urbanus II, paus yang berkuasa di Gereja Barat, itu menyerukan perang salib pertama di dalam Konsili Clermont ya. Konsili Clermont ini menyerukan perang salib yang pertama dengan tujuan merebut Yerusalem dan membantu Kekaisaran Bizantium untuk melawan dinasti Seljuk yang saat itu berkuasa. Tujuan awalnya perang salib pertama yang diserukan oleh Paus Urbanus II itu untuk merebut Yerusalem dari dinasti Seljuk, dari Arab Islam, dan juga membantu Bizantium mengalahkan dinasti Seljuk tadi yang menguasai wilayah Bizantium. Dan kemudian untuk menarik dukungan Paus Urbanus II ini keren Bapak Ibu. Banyak orang nggak tahu kan. Saya selalu bilang begini, kalau sudah jadi agama itu pasti politik dan kekuasaannya kuat sekali. Dan Paus Urbanus II ini kalau dalam sejarah itu menjanjikan
pengampunan dosa total, indulgensi penuh bagi siapa saja yang ikut berperang. Zaman dulu Bapak Ibu, orang kalau berdosa itu harus membeli surat penghapus dosa, dan itu dibayar. Dan zaman itu tuh ekonomi lagi buruk. Jadi orang itu udah miskin secara ekonomi, punya dosa yang tidak terampuni karena nggak bisa beli pengampunan dosa, ya. Sehingga akhirnya ketika Paus Urbanus mengatakan bahwa kalau mau ikut perang suci ini, maka semua dosa-dosanya akan diampuni secara total. Maka ini bagi orang-orang Kristen yang tulus, ini peluang, ya. Dia bisa dosanya diampuni dan ikut dalam perang suci, karena perang salib itu digembar-gemborkan sebagai perang suci, perang membela Tuhan, merebut Yerusalem dari tangan Arab Islam dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian ini yang direspon, ya, gagasan membela agama ini direspon. Kemudian juga Paus Urbanus II itu mempropagandakan perang salib itu sebagai perang suci, perang agama seperti saya bilang tadi. Nah, kemudian seruan Paus ini direspon oleh tadi kekaisaran-kekaisaran di barat, di Eropa, yang tadinya mereka berperang satu dengan lainnya, dan ini direspon oleh mereka karena ini perang suci yang menyuarakan Paus lagi, ya. Jadi mereka akhirnya ikut ambil bagian dalam perang suci, dan bukan cuma kerajaan dan kekaisaran, tapi semua orang-orang yang disebut dengan pangeran-pangeran, ya, saudagar-saudagar, mereka yang punya tentara kecil besar itu ikut ambil bagian, Bapak Ibu. Sebab gagasan membela negara melalui perang suci itu menjadi bagian dari identitas Kristen Eropa saat itu. Mereka percaya bahwa berperang untuk membebaskan Yerusalem adalah kehendak Tuhan. Itu yang dipropagandakan terus. Bayangin, perang untuk membela, perang untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini udah kayak perjanjian lama aja. Kalau perjanjian baru kan Yesus mengajarkan ampuni musuh. Ya, ini malah Pausnya mengembar-gemborkan perang. Ya. Dan Paus Urbanus II juga berharap dia punya motivasi yang agak baik juga, supaya lewat perang salib ini dapat memperbaiki hubungan antara gereja barat dan gereja timur yang memang sudah terjadi perpecahan, ya. Mengikuti perpecahan kekaisaran. Jadi kekaisaran barat itu kan punya gereja barat yang nantinya berkembang menjadi gereja Katolik. Sedangkan gereja Romawi Timur, Bizantium, itu juga punya gereja timur, ya, yang nantinya berkembang menjadi gereja Ortodoks. Jadi ketika kekaisaran Roma pecah, ada barat, ada timur, gerejanya juga pecah, ada gereja barat, gereja timur. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Dan perpecahan gereja ini juga sangat keras sekali, ya. Mereka tidak saling mengakui. Mereka saling mengklaim bahwa gereja mereka lah yang benar, yang lawannya itu adalah sesat. Itu yang terjadi. Dan dampaknya sampai sekarang, ya. Gereja Katolik sama gereja Ortodoks itu tidak terlalu mesra hubungannya. Padahal kalau ngomongin sejarah, mereka termasuk gereja yang paling tua, ya, di antara gereja-gereja yang ada. Tapi itu yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi ketika kita belajar perang salib, ya, ada motivasi politik dan agama yang kental sekali, ya. Kalau kita mendalami lagi, Bapak Ibu, ya, pada tahun 1098 menjelang perang salib pertama, rupanya kekhalifahan Fatimiyah ini yang berbasis di Mesir itu masih penasaran, ya. Dan mereka akhirnya menggalang kekuatan dan berperang kembali dengan dinasti Seljuk yang sudah menguasai Yerusalem. Dan akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh dinasti Fatimiyah yang merupakan Islam Syiah, ya. Islam Syiah itu tadi yang saya bilang, yang percaya bahwa kepemimpinan Islam itu harus dikepalai, diketuai kurang lebih gitu, ya, oleh keturunan Nabi. Makanya mereka bilang kami adalah keturunan Nabi lewat Fatimah tadi, anak dari Nabi dengan Siti Khadijah yang kawin dengan Ali, ya. Dan mereka itu berperang dengan dinasti Seljuk yang bukan Syiah, tidak bilang mereka keturunan Nabi, mereka adalah Islam Sunni, ya. Yang sekarang ini Islam Sunni itu yang besar di Arab Saudi, ya. Untuk menguasai wilayah Syam, Yerusalem dan sekitarnya. Jadi pertempuran di antara mereka. Yang menang di tahun 1098 adalah
dinasti atau kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Jadi ketika pasukan salib akhirnya datang ke Yerusalem pada tahun 1099, kota Yerusalem itu sudah ada di bawah kendali Fatimiyah. Waktu berangkat masih dikuasai dinasti Seljuk, tapi ketika tentara salib itu sampai di Yerusalem, Yerusalem sudah berpindah tangan menjadi tempat yang dikuasai oleh kekhalifahan Fatimiyah. Jadi akhirnya tentara salib perang dengan Fatimiyah. Fatimiyah memperkuat benteng Yerusalem dengan menempatkan garnison yang besar di kota tersebut, karena mereka menyadari bahwa ancaman dari Eropa ini, dari Barat ini besar sekali, ya. Dan akhirnya terjadilah perang salib yang pertama, tahun 1096 sampai 1099. Banyak bangsawan miskin melihat perang salib sebagai peluang untuk memperoleh tanah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar perang salib ini, banyak orang yang ikut perang salib yang motivasinya macam-macam. Jadi jangan lugu berkata mereka itu semuanya berperang untuk Tuhan. Enggak. Ada saudagar-saudagar atau ada bangsawan-bangsawan miskin yang melihat perang salib ini peluang untuk mereka memperluas tanahnya. Mereka nggak punya tanah mereka kecil. Kalau mereka jadi pahlawan, itu kan nanti paus dan juga raja ya akan memberikan wilayah kan kepada namanya lord itu ya, kepada tuan-tuan tanah itu. Bangsawan-bangsawan ini punya tanah yang lebih luas lagi. Jadi perang salib ini ada muatan ekonomi juga Bapak Ibu. Kemudian juga orang-orang yang saat itu hidup susah ya secara ekonomi itu juga melihat perang salib ini sebagai peluang untuk mencari kehidupan yang lebih baik di timur. Mereka di barat kesusahan hidup ya. Mereka ikut perang salib, dosa mereka diampuni, benar ya? Terus kalau mereka menang, mereka bisa menaklukkan wilayah timur itu, mereka kan dapat tanah. Jadi mereka berharap kehidupan yang lebih layak dengan ikut perang salib ini. Terus juga bagi pedagang-pedagang di Eropa, terutama dari Italia seperti Venesia dan Genoa, mereka memiliki kepentingan besar untuk mengamankan rute perdagangan yang ke Timur Tengah. Jadi mereka akhirnya mendukung perang salib karena mereka punya kepentingan bisnis di situ. Supaya bisnis mereka dari Eropa ke Timur Tengah ini dipegang oleh mereka. Jadi dalam perang salib ini banyak motivasi-motivasi yang berbeda-beda. Ya. Jadi ketika melihat perang salib ini memang kita harus lihat dari banyak angle Bapak Ibu. Ya. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan, tentara salib akhirnya sampai di Yerusalem pada Juni 1099. Ya. Kemudian setelah 3 tahun perjalanan tadi, mereka akan segera mengepung Yerusalem dan yang saat itu sudah dikuasai oleh kekhalifahan Fatimiyah. Ya. Kemudian pengepungan terjadi kurang lebih 5 minggu dan akhirnya di 15 Juli 99 Yerusalem ditaklukkan oleh tentara salib. Ya. Diwarnai dengan penganiayaan, pembantaian besar-besaran terhadap penduduk kota Yerusalem. Dan ingat ya, penduduk kota Yerusalem saat itu sudah dikuasai oleh Arab Islam. Arab Islam, kekhalifahan yang berganti-gantian menguasai Yerusalem itu toleran terhadap orang Yahudi. Sehingga akhirnya di dalam Yerusalem itu banyak orang yang Arab Islam, Muslim, dan juga banyak orang Yahudinya. Bapak Ibu ingat ya, saya bilang tadi di awal, ketika Romawi mengusir dalam perang Yahudi kedua, perang Yahudi terakhir di tahun 135 mengusir semua orang Yahudi, ya. Akhirnya tidak ada lagi orang Yahudi di Yerusalem. Yang ada hanya orang Kristen, karena Romawi kan Kristen saat itu. Ya. Terlebih ketika tahun 325 Kristen jadi agama resmi. Jadi Romawi yang menguasai Yerusalem sejak tahun 135, orang-orang Yahudinya diusir. Nama Yehuda, Yahudi dirubah jadi Syria Palestina. Tahun 325 Kristen jadi agama resmi, maka orang-orang yang tinggal di Yerusalem itu orang Kristen semuanya. Orang Yahudinya dianiaya. Ya. Tapi ketika Islam menguasai Yerusalem, orang Yahudi diberikan kebebasan hidup, meskipun mereka harus bayar pajak. Nah, ketika akhirnya tentara salib menguasai lagi, di tahun 1099 itu yang namanya orang Arab Muslim yang mendiami Yerusalem sudah beratus-ratus tahun. Dan juga orang Yahudi yang diberikan kesempatan juga oleh Arab Islam untuk menguasai atau tinggal di sana, itu dibantai. Bapak Ibu tahu yang bantai siapa? Tentara salib. Ya. Pasukan salib mengklaim kota itu sebagai wilayah Kristen sehingga yang bukan Kristen, orang Islam, orang Yahudi dibantai.
Saya tadinya nggak tahu cerita ini, Bapak Ibu. Cerita ini tuh dalam versi perang salib Kristen nggak ada. Ya, nggak ada. Saya tahu ini karena saya membaca cerita perang salib yang ditulis oleh orang yang bukan Kristen. Dan ketika saya konfirmasi, ya saya menemukan informasi yang sama. Itu kenapa saya mengerti sekarang ini orang Yahudi itu sama orang Kristen juga nggak suka. Orang Kristen aja kayak kita tuh merasa bahwa orang Israel tuh, orang Yahudi itu adalah saudara tua. Karena mereka perjanjian lama, kita perjanjian baru. Kita merasa kita adalah adik rohani mereka. Israel rohani. Itu kita. Tapi kalau orang Yahudi sejati itu tidak menganggap orang Kristen sebagai saudaranya. Bukan masalah karena Yesusnya, Bapak Ibu. Bukan. Ya. Kalau saya mempelajari sejarah, karena mereka punya rekam jejak, rekam ingatan, bahwa ketika dulu kekaisaran Kristen berkuasa atas Yerusalem, nenek moyang mereka dibantai oleh orang-orang Kristen. Ini sejarah yang ditutupi oleh gereja. Ya, saya nggak tahu nih Bapak Ibu sekarang ini sudah ada yang dapat informasi ini nggak sebelum dari saya? Sudah tahu nggak bahwa dalam perang salib itu, tentara salib, tentara Kristen itu membantai, membunuh besar-besaran, genocide orang-orang penduduk Yerusalem yang Islam maupun yang Yahudi. Itu terjadi Bapak Ibu. Ya. Dan kita harus akui itu. Ya. Itu kenapa saya bilang saya mengerti sekarang kenapa orang Yahudi itu sama bencinya terhadap Kristen, juga sama bencinya terhadap Islam. Bahkan kalau mereka mau jujur, sebenarnya orang Yahudi sama orang Islam itu dulunya berdamai. Ketika Islam berkuasa atas Yerusalem, orang Islam itu, Arab Islam itu toleransinya lebih tinggi daripada Kristen kepada orang Yahudi. Mereka diberikan kebebasan hidup meskipun harus bayar pajak. Tapi ketika Yerusalem dikuasai oleh tentara Kristen, orang Yahudi dibunuh, diusir. Jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu. Ya. Sebuah fakta yang bisa kita pelajari. Ya. Kita bisa dalami sehingga tidak kita ulangi lagi. Jadi sebelum dan sesudah penaklukan kota Yerusalem, Yerusalem itu seperti banyak kota lain di wilayah tersebut sudah banyak mengalami ketegangan internal, lelah secara badani karena konflik yang terus-menerus, baik ketika dikuasai oleh Arab Islam, di antara mereka saja tadi seperti contoh, ini contoh doang, ada Kekhalifan Fatimiyah yang perang dengan dinasti Seljuk, sama-sama Islam, satu Syiah, satu Sunni. Itu sebelum perang salib. Setelah perang salib, ya, ketika Yerusalem jatuh di tangan pasukan salib, kemudian pasukan salib ini mendirikan kerajaan Yerusalem. Sebuah Kristen negara atau sebuah kerajaan Kristen Latin yang diperintah oleh raja Eropa. Raja pertama mereka tuh namanya Godfrey, ya, dari Bouillon, ya. Meskipun ia menolak gelar raja dan memilih disebut sebagai pelindung makam kudus. Jadi setelah perang salib itu didirikan kerajaan baru, namanya kerajaan Yerusalem. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Karena kalau kau ikuti dari awal tadi, tujuan awal perang salib itu yang diserukan oleh Paus Urbanus II itu apa? Untuk membantu Kekaisaran Bizantium merebut kembali Yerusalem. Tapi faktanya ketika Yerusalem ditaklukkan oleh tentara salib, Yerusalem tidak dikembalikan kepada Bizantium, kepada Kekaisaran Romawi Timur. Tapi malah tentara salib mendirikan kerajaan baru namanya Kerajaan Yerusalem. Tadi apa pembelajarannya? Pokoknya kalau udah ngomongin perang, ngomongin agama, ya udah gak ada ngomong yang tulus tuh. Niat awal katanya ingin membantu Bizantium, Romawi Timur agar bisa menaklukkan dinasti Seljuk, ya, kerajaan Islam Arab yang menguasai Bizantium dan menguasai Yerusalem. Kalau merebut Yerusalem mau dikembalikan ke Bizantium, tapi ketika sudah direbut, malah mereka mendirikan kerajaan sendiri. Bizantium dilupakan. Jadi niat Paus Urbanus II agar lewat perang ini bisa memperbaiki hubungan antara gereja barat dan gereja timur pun gagal total. Karena setelah Yerusalem ini direbut, ya, oleh tentara salib, hubungan antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Bizantium yang telah retak sejak skisma besar tahun 1054. Kapan saya akan ngomongin ini? Skisma besar gereja. Ya. Karena banyak orang Kristen tuh nggak tahu. Ya. Karena nggak tahu, akhirnya orang Kristen tuh menganggap kita tuh saling sesat menyesatkan, menganggap diri kita paling benar, gereja lain salah, itu sesuatu yang normal. Enggak, ini adalah tanda kutip kutuk. Kutuk yang diturun-temurunkan oleh gereja mula-mula dulu. Ya.
ini yang nggak disadari karena orang Kristen nggak tahu bahwa di dalam sejarah masa lalu gereja dan kekristenan, mereka ini berperang, bunuh-bunuhan. Ya. Ini kan nggak terjadi. Skisma besar gereja itu terjadi tahun 1054 dan itu bukan cuma perbedaan doktrin, liturgi, atau klaim supremasi kepausan, tapi berdampak pada perang juga di antara kerajaan-kerajaan yang pro sama gereja barat dan pro sama gereja timur. Mereka bertikai. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, perang salib itu bukanlah perang suci. Ya. Jadi perang salib itu merupakan perang yang bagi saya bertentangan dengan iman Kristen sejati. Karena faktanya tadi, tujuan awal perang salib katanya mau merebut Yerusalem dari tentara Islam. Kemudian mengembalikan wilayah Yerusalem agar dikembalikan kepada Bizantium. Supaya gereja barat dan gereja timur itu bisa akur kembali. Semuanya gagal. Ketika sudah bicara soal kekuasaan, ketika sudah bicara soal politik, ketika sudah ngomong soal agama, ya udah Bapak Ibu. Agama itu ada doktrin, udah nggak bisa bersatu. Awalnya doang ngomong baik, tapi ketika akhirnya Yerusalem dikuasai oleh tentara salib, ditaklukkan oleh tentara salib, mereka bikin kerajaan sendiri di situ, kerajaan Yerusalem. Dan bukan saja itu, ya kalau Bapak Ibu nanti jadi member dari YouTube WBSD, saya akan ngajar lebih lagi. Bahkan tentara salib yang menguasai Yerusalem itu malah merongrong dan malah menghajar Bizantium. Jadi kerajaan Bizantium yang merupakan saudara jauh saudara mereka. Bizantium kan Romawi Timur, mereka Romawi Barat, tentara salib itu kan dari Romawi Barat. Mereka bahkan saling perang memperebutkan wilayah. Jadi perang di antara Kristen dengan Kristen itu yang saya bagikan di membership. Maka Bapak Ibu yang diberkati lewat program ini bisa jadi membership dari YouTube The Way BSD. Ya, di link bio ini tinggal diklik aja jadi membership. Saya bagikan banyak cerita soal perang akhir zaman yang berkaitan dengan Israel. Saya dari awalnya saya ngomongin, ya, sampai nanti perang akhir zaman yang ada di kitab Alkitab kita, Gog dan Magog, Harmagedon. Saya akan jelaskan dengan detail berdasarkan juga bukti-bukti sejarah dan apa yang Alkitab katakan. Jadi perang Harmagedon, perang Gog dan Magog, perang Israel Palestina hari ini, perang Israel dengan Iran, itu bukan perang yang baru kemarin sore, ini perang yang sudah lama, yang mengakar, ya, sikap orang Yahudi terhadap kekristenan. Bapak Ibu, orang Yahudi sama Kristen itu kan bencinya minta ampun. Saya sering dengerin rabi-rabi Yahudi, ya, karena bagi saya iman Kristen saya sudah kokoh lah, ya, nggak bisa gitu digoyangin lagi. Maka sejak saya punya iman yang kokoh ini, saya dengerin rabi-rabi Yahudi. Kalau saya masih emosian, saya pengen gebuk tuh rabi Yahudi. Karena selalu berkata bahwa Kristen itu adalah pencuri, ya, memakai perjanjian lama mereka, dianggap kitab sucinya gitu ya. Penipu, ya, Yesus itu apalah, mereka sebut macam-macam. Sakit hati sebenarnya saya, tapi karena saya sudah bisa mengampuni, ya saya cuma dapat aja. Hikmat yang bisa saya dapatkan, yang saya tidak percaya, sudah tidak saya percaya. Tapi saya bisa melihat dari rabi-rabi Yahudi yang sekarang ini punya nama, itu sama kekristenan sama sekali nggak ada kasihnya. Jadi saya kadang-kadang heran gitu sama orang Kristen yang masih menganggap orang Yahudi itu saudaranya gitu. Padahal orang Yahudi aja nggak menganggap kita saudaranya gitu ya. Dan kita merasa bahwa kita itu lebih dekat dengan Yahudi daripada Islam. Enggak Bapak Ibu. Sama aja. Ya. Di Bethlehem itu semuanya orang Arab. Tapi orang Arab ada orang Arab Islam, ada orang Arab Kristen. Populasinya hampir 40-60, tentu banyak yang Islamnya. Tapi Kristennya juga kuat di Bethlehem itu. Dan mereka orang-orang Arab Kristen dan Arab Palestina itu dibenci sama orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi itu ya bukan saja membenci agama, tapi juga membenci suku. Pokoknya kalau sudah Arab itu ya, pokoknya udahlah seperti itu. Makanya meskipun ada orang Arab yang sudah punya warga negara Israel, itu juga jadi warga negara kelas 2. Ya, makanya perangnya ini bukan perang agama saja, ini perang dengan unsur banyak Bapak Ibu ya. Terutama unsur wilayah. Jadi kita sekarang ini menganggap perang salib gimana? Perang suci kah? Kalau kau masih menganggap perang suci, maka kau belum belajar dari sejarah. Dan ini yang memang terbukti ya. Saya sempat bagikan ini ya di banyak program saya di membership YouTube WBSD. Ada seorang filsuf namanya Friedrich Hegel. Dia berkata begini, "We learn from history that we do not learn from history." Kita belajar dari sejarah bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah. Itu kata Hegel.
Kemudian ada tokoh hebat namanya Otto von Bismarck. Dia berkata demikian, "What we learn from history is that no one learn from history." Apa yang kita pelajari di sejarah adalah tidak ada orang yang belajar dari sejarah. Kemudian ada tokoh modern namanya Warren Buffett, orang terkaya juga ya, orang yang punya permainan fiskal dan saham yang luar biasa ya. Warren Buffett mengatakan begini, "What we learn from history is that people don't learn from history." Yang kita pelajari dari sejarah adalah banyak orang tidak pernah belajar dari sejarah. Dan ini terus terjadi hari ini. Kita nggak pernah mau belajar soal sejarah. Dalam hal ini, materi ini, malam ini ada soal perang salib. Kita selalu hanya cuma dengar aja bahwa perang salib itu perang di mana kita membela iman, perang membela kebenaran, perang suci, perang membela Tuhan. Bullshit semua itu Bapak Ibu. Ya. Ini perang kekuasaan. Ya. Perang yang bahkan akhirnya kita tahu perang yang dusta, perang yang bohong. Janji-janji di awal akan membantu Bizantium, janji-janji di awal akan mengembalikan wilayah Yerusalem kepada Bizantium, itu justru tidak terjadi. Mereka bahkan ketika merebut Yerusalem mengangkangi, menganggap bahwa itu wilayah mereka. Dan bahkan kalau kita pelajari kemudiannya, tentara salib yang sudah berkuasa di Yerusalem itu bahkan memerangi Bizantium, memerangi Romawi Timur. Jadi perangnya bukan lagi ngomongin perang agama di sini, tapi perang sesama Kristen. Dan pertanyaannya, perang terhadap agama lain aja itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, apalagi perang dengan sesama Kristen. Dan ini yang saya bilang tadi, menyontoh si Hegel, Bismarck, dan juga Warren Buffett, kita tuh nggak pernah belajar dari sejarah. Sehingga hari-hari ini di 2024, ada banyak gereja yang masih menganggap diri mereka benar dan gereja lain salah. Ada banyak hamba Tuhan yang berkata dirinya benar, ajaran lain salah. Itu fakta. Kita nggak pernah belajar dari sejarah. Tapi ketika kita nanti misalnya berdebat dengan orang yang bukan Kristen, seolah-olah kita satu suara. Ya. Karena musuhnya orang yang beragama lain. Tapi andai kata perdebatan selesai, kita kembali ribut lagi nih. Itu terjadi hari-hari ini. Ya. Ada pendeta satu nyesat-nyesatin yang lain, ya. Ngolok-ngolok yang lain, ya. Merendahkan yang lain. Dan saya lihat kok, banyak teman-teman saya yang tadinya dekat sama saya, itu sekarang nyesat-nyesatin saya juga. Ya. Kelakuan orang-orang Kristen di abad ke-11 yang menyebabkan perang salib masih diwarisi oleh orang Kristen hari ini. Mereka tidak bisa melihat bahwa perbedaan tafsir itu hanyalah sebuah keniscayaan. Dan kata Yesus, gereja itu seperti tubuhnya yang berbeda fungsi, tapi satu kepala. Gereja nggak bisa begitu. Gereja yang berbahasa roh bilang gereja mereka yang paling benar. Yang tidak berbahasa roh, gereja yang sesat. Gereja yang tidak berbahasa roh bilang gereja mereka benar. Gereja yang berbahasa roh dibilang gereja setan. Semuanya saling menyalahkan. Ya. Semuanya menganggap paling benar sendiri. Dan saya berani yakin gerejamu begitu. Pertanyaannya, kalau gerejamu begitu, kok orang Kristen harus begitu juga nggak? Belajarlah dari sejarah. Jangan kita belajar sejarah, tapi kita tidak menghidupi dan tidak mempelajari. Akhirnya seperti tokoh-tokoh hebat yang ada di slide ini. Aku temui orang yang belajar sejarah, ternyata tidak belajar sejarah. Aku pelajari dari sejarah, ternyata orang-orang yang belajar sejarah tidak belajar sejarah. Aku pelajari sejarah, ternyata semua orang tidak pernah belajar sejarah. Akhirnya kesalahan, kealpaan, kebodohan, kegagalan berulang terus dilakukan generasi-generasi berikutnya. Kenapa? Karena kita nggak belajar dari sejarah. Sekarang saya mau belajar dari sejarah. Makanya saya tidak pernah nyesat-nyesatin orang. Kalau ada orang berbeda pendapat dengan saya secara tafsiran, ya nggak apa-apa. Kalau mereka menganggap saya sesat, ya itu urusan mereka, saya nggak akan pernah lagi. Saya tetap menganggap mereka saudara saya dalam Kristus. Berbeda iyalah. Sebab kalau memang rencana Allah itu gereja bisa satu, apa sih yang nggak mungkin bagi dia? Yesus naik ke surga sudah 2000 tahun. Roh Kudus sudah berkarya bagi pengikut Yesus sudah 2000 tahun. Tapi kenapa gereja semakin terpecah? Semakin banyak aliran gereja, semakin banyak perbedaan tafsir. Itu kan keniscayaan.
Mestinya disadari bahwa kalau beda tafsir itu ya manusiawi. Tapi kita harus saling menghormati, menghargai, bergandengan tangan. Menjadi rekan sekerja. Kalau saya ngomong begini sama gereja-gereja, sama pemimpin gereja, sama gembala-gembala sudah mentah. Mereka apalagi yang udah tua-tua susah dirubah. Sekarang saya ngomong sama saudara nih. Dimana kita punya gereja yang berbeda-beda kan. Belajarlah saling menghargai gereja yang lain. Kalau gerejamu tepuk tangan, kau datang di sebuah gereja yang tidak tepuk tangan, ya datang, hormati. Ya. Ketika kita gerejanya hanya piano, terus kita dapat kesempatan datang ke gereja yang full band, ya ikuti, hormati. Jangan bilang, gereja kayak diskotik, jangan begitu dong. Perbedaan wajar. Jangan juga kita yang gerejanya full band masuk ke gereja cuma piano. Gereja kok sepi, kayak kuburan, nggak ada Roh Kudus. Jangan begitu dong. Saling menghargai. Kalau ada orang-orang Kristen lain sejahtera dengan ibadah seperti itu, ya hargai. Kalau kita nggak sejahtera, kita join aja sama gereja yang sesuai dengan kita. Kan tinggal memilih. Kalau kita percaya ada kuasa bahasa roh, ya udah tertanamlah di gereja yang mengajarkan itu. Tapi gereja yang tidak mengajarkan itu, kita punya saudara yang tidak seperti itu, ya hargai dong. Jangan kita ribut dengan hal-hal yang kayak gitu, remeh-remeh begitu loh. Ya. Kita ini sama kayak gereja di abad ke-11. Yang ribut soal kekuasaan, ribut soal tanah, ribut soal wilayah. Ketika musuhnya orang agama lain bersatu. Tapi ketika sudah dikalahkan, ribut lagi. Jadi itu tidak menyelesaikan, itu hanya menutupi. Musuhnya dialihkan sementara, tapi kita nggak bisa berdamai. Akhirnya tadi, udah janji mau merebut Yerusalem dan dikembalikan ke Bizantium, tapi ketika Kekaisaran Barat itu merebut Yerusalem, mereka malah kuasai sendiri. Gereja masih kalah sama Mamon saat itu. Dan hari ini, masih banyak gereja juga kalah dengan Mamon. Masih banyak gereja kalah sama roh jahat. Masih kalah gereja sama iblis. Selama kita masih ribut, selama kita masih gontok-gontokan, selama orang Kristen masih saling menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan yang lainnya, selama orang Kristen masih menganggap aliran dia, gerejanya yang paling benar, dan tidak menghargai perbedaan, tidak menghormati perbedaan, tidak menganggap gereja lain itu sebagai gerejanya Tuhan juga, selama itulah gereja masih digocok sama roh jahat. Kita mulai dengan diri kita sendiri. Kalau di sini ada yang Katolik, saya mengasihimu, saya menghormati imanmu. Kalau ada yang Protestan, saya mengasihimu, saya menghormati imanmu. Kalau kau aliran Pentakosta karismatik, saya mengasihimu, saya menghormati imanmu. Kalau kau ada Injili, Advent, apalagi aliran apapun, saudara, saya menghargai, saya menghormatimu. Taruhkan di hatimu dan pikiranmu, kalaupun kita berbeda, nanti yang menghakimi bukan kita, yang menghakimi Yesus. Ada di Alkitab loh, Alkitab kitab suci kita loh. Allah sudah memberikan penghakiman kepada anak. Tapi kenapa kita yang menghakimi sesama kita? Nggak boleh Bapak Ibu. Saya dulu begitu karena saya belum tahu. Sekarang saya sudah tahu, saya bagi sama saudara. Saya kepengen kita semua nih yang berbeda gereja, berbeda aliran. Kita menjadi saudara, rekan sekerja. Tangan beda dengan kaki. Benar nggak? Jari, jempol beda dengan jari telunjuk. Jantung beda fungsinya dengan ginjal. Tapi nggak bisa jantung sendirian tanpa ginjal. Nggak bisa tangan sendirian tanpa kaki. Kalaupun bisa, cacat. Nggak sempurna. Maka harus hargai. Meskipun fungsi kita berbeda-beda. Diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Tapi kita adalah saudara dalam Kristus. Semoga dari kita-kita yang ada puluhan orang ini. Dimulai. Mulai bagikan kepada komunitasmu. Sehingga kita tuh saling bisa menghargai. Jangan nanti Natalan kita masih ribut soal tanggal 25 itu adalah hari raya kafir. Ngapain sih ributin kayak gituan? Kalau kau nggak mau merayakan Natal tanggal 25, ya udah nggak usah ngerayain, nggak usah jelek-jelekin, nggak usah ngomong seolah-olah kau benar gitu. Ya. Bagi saudara yang merayakan tanggal 25 juga jangan menganggap ya, orang Kristen yang tidak merayakan Natal tanggal 25 itu sesat. Nggak usah, ngapain kita ribut soal kayak gituan. Emang merayakan Natal apa tidak tanggal 25 itu menentukan keselamatan kita? Enggak kan, itu masalah remeh. Sama sekali nggak berdampak keselamatan, kita ributin. Terus kita saling nimpalin. Kita jadi netizen yang saling mengompori. Ngapain? Ya sudah, kalau ada saudara Kristen kita yang tidak merayakan hari Natal tanggal 25, merayakannya bulan Maret, bulan Mei,
bulan Juni nggak merayakan Natal pun, ya ora popo. Alasannya kan nggak ada itu istilah kita harus merayakan Natal di Alkitab. Emang nggak ada. Tapi jangan juga merasa yang merayakan Natal itu adalah sesat. Ya enggak. Ya. Natal kalau boleh dibilang nggak ada harinya itu. Kapan saja. Lukas pasal 2 kan gembala-gembala bicara sama malaikat kepada malaikat bicara sama gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, Lukas pasal 2 itu kan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Bukan hari tanggal 25 Desember. Bukan hari 1 Mei. Hari ini. Jadi kalau kau baca ayat itu kapan saja, ya hari itu Natal. Nah, Natal itu kita peringati karena kita ingin mengingat kebaikan Allah memberikan anak tunggalnya menjadi manusia. Jadi kalau ada saudara kita yang merayakan itu tanggal 25 Desember, ya silahkan. Kita nggak percaya, ya nggak usah ikut. Sebaliknya juga yang merasa merayakan, jangan menganggap saudara Kristennya yang tidak merayakan itu, wah dia sudah tersesatkan dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Jangan begitulah. Ya. Nggak usah lagi kita menyesat-nyesatkan yang lainnya ya. Itu bagian Tuhan. Ya. Bagian Yesus nanti sebagai hakim di akhir zaman. Semoga kita belajar banyak. Ya. Semoga kita belajar dari sejarah. Jangan mengulangi kebodohan orang-orang Kristen di abad ke-11. Yang konyol berkata perang salib katanya perang suci. Yang konyol mengatakan membunuh itu adalah kebenaran. Yang konyol bahkan sama saudaranya saja saling perang, memperebutkan hal-hal yang fana. Jangan apa yang dilakukan orang Kristen di abad ke-11 di Eropa sana, itu kita ulangi di 2025-2024 ini. Jadilah orang Kristen yang penuh kasih kepada sesama. Kalau mereka yang membuli kita, menganiaya kita, ampuni saja, jangan dibalas. Jadilah seperti Yesus yang mengasihi sesamanya. Bahkan orang yang menyalibkannya, Yesus berkata, ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semoga ini bisa tertular kepada setiap kita, dan semoga kita bisa menularkan kepada yang lainnya. Haleluya. Terpujilah nama Allah. Amin. Oke. Saya mau menyapa yang punya pendapat berbeda. Siapa tahu ada dari saudara yang punya pendapat beda. Sepakat nggak dengan saya? Ya. Yang sudah belajar perang salib, kira-kira gimana pandanganmu dengan apa yang saya sharingkan? Ya. Coba saya nyapa, ada Indriani Harahap tadi. Shalom. Ada Say Maria Rugeberg. Ya. Shalom. Ya. Susi ya, Ibu Susi nih ya. Ya. SY itu kayaknya Susi ya. Tadi pagi namanya masih Susi ya. Yang saya bilang, minta maaf kalau saya salah spellingnya ya. Ada Bu Lita Manis juga shalom Pase, ada Bu Roli juga shalom ya. Ada Pak Alim di Bogor shalom ya. Kemudian juga ada God Life Nom Mieni shalom Pase, shalom juga ya. Ada God Life. Saya juga baru mengerti Pak kenapa Yahudi begitu benci Kristen. Ternyata sejarah itu ditutupi. Iya ya. Di dalam perang salib 1 ya. Itu orang-orang tentara salib yang Kristen membantai orang-orang Yahudi. Saya juga ketika dapat informasi ini berpikir, kita selalu berpikir bahwa yang menggenosid, membunuh banyak orang Yahudi itu cuma Hitler dengan Nazinya. Tapi enggak. Tentara salib, tentara Kristen. Makanya kalau mereka itu sekarang ini Israel ya, kalau ngomongin Israel hari ini ya, itu keras kepala. Disuruh berdamai nggak mau. Pokoknya kalau dihajar sama musuhnya, dia hajar balas lagi, lebih gila lagi. Ya karena mungkin mereka punya rekam jejak itu. Ya. Mungkin sama Kristen kita sekarang ini kita bilang kita penuh kasih. Omong kosong lo penuh kasih. Nenek moyangmu dulu yang Kristen membantai nenek moyang kami. Ya. Apa penuh kasihnya? Kau penuh kasih sekarang mungkin karena kau nggak punya kuasa. Kalau kau punya kesempatan menaklukkan Yerusalem, kau juga pasti membinasakan kami. Mungkin itu bagi mereka. Sehingga mereka akhirnya keras sekali terhadap orang-orang yang tidak sama dengan mereka. Kan begitu. Nah, kita susah untuk bisa merubah pemahaman orang Yahudi. Makanya sampai detik ini secara skala besar belum banyak orang Yahudi yang bertobat menjadi Kristen. Ada ya. Contohnya ada Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik itu percaya Mesias, percaya Yesus itu Mesias gitu ya. Tapi dibilang Kristen ya bukan. Mereka tetap Yahudi. Mereka tetap nggak mau jadi orang Kristen. Cuma mereka orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus itu Mesias mereka. Mesias mereka juga. Ya. Tapi mereka tetap sebagai orang Yahudi.
Itu kenapa? Kenapa mereka nggak mau langsung nyemplung aja jadi orang Kristen gitu? Saya percaya ada sedikit banyak cerita masa lalu yang mereka dengar dari turun-temurun bahwa kekristenan itu dulu di abad ke-11 itu begitu mengerikan. Ya. Sehingga mereka selalu protektif terhadap diri mereka, terhadap infiltrasi dari luar. Gitu ya. Sekarang Oneness sama Tritunggal bertengkar terus. Ya saya sih nggak bertengkar ya. Saya meskipun sudah berbeda tafsir dengan banyak gereja, saya tidak memusuhi mereka. Ya, saya menganggap mereka saudara. Ngapain bertengkar? Ya, cuma beda tafsir kok bertengkar. Ya, nah yang bertengkar itu ya, yang bagi saya belum belajar dari sejarah. Ya, mereka belajar sejarah, tapi mereka tidak belajar dari sejarah gitu. Kalau saya sudah belajar dari sejarah dan saya tidak mau bertengkar. Berbeda apapun itu wajar. Ya, tafsir itu pasti berbeda. Ya, makanya saya bilang. Saya kalau boleh, saya tidak mau beragama Kristen. Saya beragama Kristen, saya bilang berkali-kali kan, karena saya warga negara Indonesia. Harus beragama. Tapi kalau saya orang Amerika, tidak punya kewajiban memilih agama. Saya nggak mau jadi agama Kristen. Saya jadi orang Kristen aja lah. Ya. Ngapain jadi agama? Kalau agama itu akhirnya dogma. Agamaku, ini dogmaku, ini doktrinku, maka meskipun satu agama, tapi kalau dogma dan doktrinnya berbeda, kita tidak sama. Tapi kalau orang Kristen, pengikut Yesus, ya mau tafsirnya apapun, tapi kalau sama-sama mengikut Yesus, kan namanya pengikut Yesus, tetap saudara. Jadi saya orang Kristen, tapi bukan beragama Kristen. Saya sekarang beragama Kristen karena saya warga negara Indonesia. Andai kata Tuhan izinkan nanti saya pindah warga negara jadi warga negara Australia, Kanada, atau Singapura, ya, yang cuma lemparan batu dengan kita, saya tidak akan bilang saya beragama Kristen. Sebab saya adalah orang Kristen. Yesus sampai matinya tidak mendirikan agama. Rasul-rasul sampai mati mereka juga tidak pernah mendirikan agama. Yang mendirikan agama, yang menjadikan Kristen agama itu ke kaisar kafir namanya Konstantinus. Yang bahkan ketika dia bilang Kristen jadi agama resmi Romawi, dia tidak dibaptis. Dia dibaptis baru beberapa tahun menjelang dia mati. Ya. Jadi selama dia jadi pemerintah, jadi kaisar, meskipun Kristen sudah jadi agama, dia tidak percaya pada Kristen. Terus kita mau percaya dengan agama Kristen buatannya gitu? Enggak lah. Makanya saya akan fokus sama Alkitab dan fokus sebagai orang Kristen pengikut Yesus. Gitu. Ya. Ada sangala, relativisme. Apa nih maksudnya? Tolong dijelaskan. Ya, saya takut salah memahami. Finander, HTG, ibadah itu apa Pak? Ibadah itu ya melayani. Kata avodah ya dalam bahasa aslinya itu ya, itu artinya melayani. Jadi orang yang beribadah tuh orang yang melayani. Ya, melayani itu yang nggak harus di gereja. Saudara melayani orang tua itu ibadah. Saudara melayani orang miskin itu ibadah. Saudara melayani sesama manusia itu ibadah. Ya. Nah, ibadah itu sudah digeserkan maknanya. Ya. Hanya orang yang hari Minggu jadi singer, jadi pendeta, jadi pengkhotbah itu adalah orang yang melayani. Enggak. Ibadah itu maknanya luas sekali. Gitu. Ibadah bukan ritual dan simbol-simbol Pak, tapi perbuatan kasih. Itulah, ya saya bilang tadi itu. Itu makanya. Kenapa ibadah jadi simbol-simbol dan jadi ritual? Karena agama. Agama itu kan ada ritualnya, liturginya, kan begitu kan ya. Ya, jadi gara-gara itulah makanya ibadah sudah bergeser. Saya sepakat dengan Anda ya. Ibadah itu melayani ya. Perbuatan kasih itu melayani ya. Makanya saya bilang, kalau saya boleh memilih, boleh tidak beragama, saya tidak akan beragama di Indonesia ini. Tapi saya akan terus menjadi orang Kristen. Bahkan saya akan terus menjadi pengikut Yesus yang sejati. Tapi tidak menjadi orang yang beragama. Itu ya. Jadi Finander, kalau kau mendengarkan saya ya, mengikuti saya khotbah, itulah saya ya. Dan saya ajarkan di Mimbar Due. Gitu ya Bapak Finander, semoga paham ya. Kemudian ada Bu Rosita Hilton. Shalom Pasye, shalom juga Bu ya. Ada warung Mama Bul, sangat setuju, sangat memberkati, puji Tuhan. Kang Ucup, nuzulnya sang firman jadi daging. Wah, saya nggak ngerti, saya takut salah. Ya, Natal nuzulnya sang firman jadi daging. Maksudnya apa nih? Natal itu firman jadi daging. Maksudnya apa? Yesus tuh dulu firman Allah. Nah, ini tafsir juga yang tidak saya ikuti lagi. Ya. Meskipun teksnya ada di Yohanes pasal 2, tapi saya menafsirkannya nggak gitu. Ya. Yesus bukan firman yang menjadi daging, tapi Yesus adalah anak Allah yang menjadi daging. Itu yang benar. Ya. Dan kenapa Pak Seno nggak percaya padahal ayatnya jelas di Yohanes pasal 2. Saya sudah khotbahkan itu 34 seri.
Kalau mau tahu, ya silakan diikuti khotbah saya, gitu ya. Tanggal 25 sebagai dokumen gereja, yaitu kalau Anda berkata demikian silakan ya. Bahwa itu nyata bukan dongeng, ya itu bagi Anda berkata demikian silakan ya. Nah, ada Susi. Iya, pastor bener ya, Bu Susi ya. Oke, Bu Rosetta, perang salib atas nama Tuhan untuk berkuasa ya Pak. Ya iyalah ya. Aslinya awalnya untuk merebut Yerusalem, mengembalikan kepada Bizantium, tapi enggak tuh. Untuk berkuasa tuh, mengangkangi Yerusalem menjadi miliknya sendiri tuh, itu perang salib. Itu baru perang salib 1 loh Bapak Ibu ya. Belum perang salib 2, 3, 4, lebih kacau lagi ya. Makanya kalau suka baca ya, silakan beli buku perang salib. Ada banyak itu. Ya, banyak versinya ceritanya. Di terjemahan Indonesia sudah banyak tuh. Kalau jalan ke toko buku, di Gramedia, di Gunung Agung, mungkin masih ada ya. Tapi mungkin lebih cari di online aja ya. Buku perang salib itu di online. Meskipun mungkin bukan orisinil ya. Ya puji Tuhan kalau masih nemu yang orisinil gitu ya. Tapi banyak sekali versinya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apalagi kalau membeli di toko buku online yang berbahasa Inggris. Wah, itu versi perang salib yang ditulis oleh sejarawan banyak sekali. Beda-beda. Dan itu seru ya. Nambah wawasan. C4 MF, ya itu kelakuan Katolik, bukan kelakuan Katolik Pak ya. Tolong dipahami, saya tidak sedang menjelekkan Katolik di sini ya. Karena gereja Barat itu ya kedepannya menjadi Katolik Roma ya, tapi saat perang salib ini ya belum ada itu Katolik itu ya, masih gereja Barat, gereja Timur aja ya. Kan istilah Katolik, istilah Ortodoks itu baru berkembang beberapa abad kemudian ya. Jadi ya ini sebenarnya bukan kelakuan orang Katolik aja, kelakuan tentara Kristen. ya karena mereka berperang katanya mengatasnamakan agama kan, mengatasnamakan Yesus kan gitu. Ya, dengan salib itu kan menandakan mereka berperang seperti seolah untuk Yesus. Jadi itu yang sama concern. Jadi saya tidak mau fokus pada aliran tertentu ya. Ini pembelajaran buat kita semuanya. Bahwa kita nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Makanya saya bilang tadi, belajar dari sejarah. Ya. Yahudi Mesianik abad ke-10. Ya, itu meskipun sudah ada 1-2 tapi belum, istilah Yahudi Mesianik itu baru abad-abad sekarang ini aja Pak, baru tahun-tahun ini aja ya. Di abad ke-10 belum ada istilah Yahudi Mesianik itu ya. Sampai sekarang aja komunitas Yahudi Mesianik itu masih kecil sekali ya. Jadi kalau abad ke-10 berarti notabene 10 abad yang lalu ya, saya literasinya belum pernah dapat itu sudah ada di situ. Kalau 1-2 orang Yahudi yang menjadi percaya sama Yesus ya itu fakta kan ya. Tapi apakah Yahudi Mesianik yang ada itu sama dengan Yahudi Mesianik sekarang ya, belum tentu. Yahudi Mesianik itu istilah itu baru muncul di abad-abad ini ya, di tahun-tahun terakhir ini aja. Rebecca Brown itu ya. Nah itu Bu, salah satu penulis yang tentang perang salib yang terjemahannya ada dalam terjemahan Indonesia kan, yang bukunya warna putih kalau tidak salah ya. Saya ada di rumah ya, di rumah orang tua, tapi saya beli dulu, tebel sekali bukunya. Saya juga salah satu yang membaca buku itu, tapi ada banyak buku lain. Ya kurang lebih ceritanya, kalau Rebecca Brown itu kan orang yang sejarawan ya, objektif ya. Coba di cross check omongan saya ini sama nggak dengan yang ditulis oleh dia. Saya tidak meneliti seperti beliau ya, saya hanya mengutip aja ya. Dari penelitian saya, dari mengutip saya itu, saya temukan perang salib ini memang bukan perang suci, bukan perang agama sebenarnya ya. Lebih kepada akhirnya perang kekuasaan dan politik. Ton Suryono. Tapi apa untung bagi tentara Kristen bantai orang Yahudi pada saat itu, Pak? Ya untung loh. Karena mereka mau mengosongkan wilayah itu. Kalau kita mundur lagi di abad kedua, ya kenapa orang-orang Yahudi diusir? Karena orang-orang Romawi saat itu bukan Kristen ya. Romawi belum Kristen ya. Masih menyembah pada dewa-dewi ya. Mereka menganggap orang-orang Yahudi ya dan orang-orang Kristen saat itu yang membuat sering masalah. Kan orang Yahudi sering perang. Makanya di zaman Tuhan Yesus itu kan ada Pontius Pilatus ya. Pontius Pilatus wali negeri. Itu sebenarnya adalah panglima ya. Sebenarnya itu kalau di tempat-tempat lain, wilayah provinsi Romawi lain yang tidak sering perang, yang tidak ada ribut-ribut, nggak ada itu wali negeri seperti Pontius Pilatus. Nggak ada. Ya ditunjuk aja kayak Herodes. Herodes kan raja wilayah ya. Herodes itu raja wilayah tapi kepanjangan tangan Romawi gitu ya. Ya cuma begitu. Tapi di wilayah Palestina, di wilayah Israel zaman Yesus, di zaman Perjanjian Baru ada Pontius Pilatus. Itu menandakan memang ada perang gerilya gitu yang dilakukan orang Yahudi untuk memberontak kepada Romawi.
Makanya ketika perang Yahudi kedua itu di tahun 135 Bar Kokhba, ya, itu akhirnya orang Yahudi semua diusir oleh Romawi. Dan ketika akhirnya di abad keempat Romawi menjadi Kristen, itu menjadi wilayah Kristen. Orang Yahudi juga nggak boleh masuk. Boleh berziarah, tapi hanya dikasih waktu berapa terus harus keluar, nggak boleh mendiami Yerusalem. Dan ketika itu akhirnya abad ke-6 mereka dikalahkan oleh tentara Arab Islam. Arab Islam kan toleransi terhadap orang Yahudi. Jadi di zaman pemerintahan Arab Islam itu, dinasti-dinasti Arab itu, ketika menguasai Israel dan Yerusalem, orang-orang Yahudi itu dibiarkan boleh tinggal, boleh menetap, boleh punya rumah di Yerusalem, di wilayah Israel, di wilayah kampung halamannya, tanah airnya, tapi mereka bayar pajak. Jadi itu yang membuat orang-orang tentara salib ketika menguasai ya merasa bahwa ini wilayah mereka, ya. Mereka benci sama orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim, dibantai semuanya, ya. Jadi memang tentara salib itu ya tadi, ya mungkin zaman itu juga pemahaman terhadap kasih belum ada, ya. Ingat ya, abad ke-11 itu nggak semua orang yang punya Alkitab tuh hanya imam-imam, hanya biarawan-biarawati aja. Kan mesin cetak itu kan abad ke-16 ya. Mesin cetak Gutenberg itu kan baru sekitar abad 15, abad 16 ya. Maka akhirnya Alkitab bisa dicetak. Zaman abad ke-11 nggak ada yang punya Alkitab. Jadi apa kata imam, apa kata uskup, apa kata paus, ya itulah kebenaran, ya. Mereka nggak bisa konfirmasi. Makanya sekarang ini Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah masing-masing, setiap pendetamu ngajar apa, khotbah apa, jangan diaminkan, di cross check lagi dengan Alkitab kita. Benar nggak dia ngomong begitu? Jangan-jangan Bapak Ibu kalau amin-aminkan, kau sedang ditipu sama pendeta-pendeta termasuk saya. Makanya saya selalu bilang kalau saya khotbah jangan diaminkan, di cross check lagi bersama Roh Kudus. Ya, kau punya Alkitab kok, ya di cross check lagi. Zaman dulu abad ke-11 orang-orang ini kayak kerbau dicucuk hidungnya, Pak. Apa kata paus, apa kata uskup, apa kata pemimpin agama, kata bishop, itulah kebenaran. Mereka nggak punya alat untuk meng-cross check. Mereka nggak punya Alkitab dan mereka nggak bisa baca, jangan-jangan masih buta huruf dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi motivasinya itu. Kang Ucup, Wanes sudah di anatema. Iya, kalau kita belajar sejarah gereja, pokoknya yang mayoritas itu akhirnya menyingkirkan yang minoritas, ya. Ya salah satunya di anatema. Kalau sudah belajar sejarah gereja, paham ini, ya. Tapi masalahnya orang Kristen mana banyak sih yang belajar sejarah gereja, ya. Oke. Kemudian juga ada tadi Bu Rosetta, Rebecca Brown adalah hamba Tuhan yang menikah dengan orang Yahudi, mereka dianiaya. Ya, ya. Itu latar belakangnya. Kang Ucup, betul saksi Yehova juga pengikut Kristus. Ya, bisa dibilang iya, tapi juga ya tergantung lah ya. Makanya saya bilang tadi, saya sekarang ini tidak menghakimi siapapun, kayak bahkan orang Kristen tertentu kan ada yang menganggap orang Advent juga sudah aneh ya. Juga orang misalnya orang Kristen di akhir zaman, Mormon ya. Ya Mormon karena Mormon punya kitab suci sendiri soalnya. Jadi makanya banyak orang Kristen berkata ini aliran sesat gitu ya. Tapi kalau dibilang mereka percaya Yesus gitu. Jadi kalau menurut saya mah ya udah nanti biar Yesus aja yang menghakimi gitu loh ya. Ngapain kita ribut gitu ya. Ya. Tentang perbedaan tafsir ya. Kalau kita mau agar orang lain mengikuti tafsir kita ya udah nggak usah nyesat-nyesatin yang lain, nggak usah jelek-jelekin yang lain. Kabarkanlah imanmu supaya semakin banyak orang yang mendengarkan apa imanmu. Ini yang saya lakukan sekarang ini ya. Saya lakukan di platform media sosial ini, saya ingin memberitakan apa yang saya imani. Nah, orang mau denger nggak denger, percaya nggak percaya, saya kembalikan kepada mereka ya. Ya daripada saya kerjaannya nyalah-nyalahin ajaran gereja lain, ya saya malah berdosa gitu. Kang Ucup, iyalah dari Konstantin Anda bisa punya Alkitab. Oh, kok gitu? Ya, enggak loh ya. Bukan dari Konstantin ya. Ya, Konstantin itu cuma bicara sampai pada Yesus Kristus ya. Ya. Jadi dalam Konsili Nisea 325. Kalau Alkitab itu bukan di zaman Konstantin ya, tapi di zaman berikutnya. Ya, tapi Alkitab itu juga bukan gara-gara Konstantin ya. Jadi kalau ngomongin ini panjang nih ya soal kanon dan lain sebagainya. Saya sudah ngajar sih soal ini ya. Jadi yang sudah dengar saya pasti ngerti ya. Jadi
Alkitab itu ada ya sejarahnya panjang ya, bukan gara-gara satu orang, bukan gara-gara momen tertentu ya, sejarahnya panjang ya. Jadi kalau diceritain panjang gitu Kang Ucup ya. Semoga Anda dari literasinya kayaknya tadi udah suka sejarah ya. Coba belajar sejarah lagi ya. Ya, jadi bukan dari Konstantin saya punya Alkitab. Sorry ya, ya. Saya punya Alkitab dari Allah yang membuatnya lewat sejarah panjang ya gitu ya. Ada Ren. Nah, karena ada provokator untuk membalas kematian Yesus, rasisme dengan Arya keturunan. Wah, saya nggak ngerti maksudnya apa ini. Anak Allah? Oh iya, Alkitab saya anak Allah ya. Allah beranak, itu pemahaman Anda ya. Kayak anak tangga, apakah tangga beranak? Anak, apa namanya, apa lagi? Ada anak tangga, ada anak, apa lagi ya? Itu anak tangga apakah tangga beranak? Kan enggak gitu ya. Jadi jangan aneh-aneh lah ya. Allah itu roh ya, disebut anak karena emang dia Yesus itu dari Allah ya. Makanya istilah anak. Anak Allah tuh saya juga disebut anak Allah di Alkitab saya. Apakah Allah memperanakan saya? Ya tentu tidak dong. Tapi saya percaya kepada Allah, maka saya disebut anak Allah. Saya panggil dia dengan Bapa. Gitu Kang Ucup ya. Nah, shalom juga ya. Kang Ucup cium batu. Ya jangan begitu, udah biarin aja lah ya. Jadi nggak usah kita akhirnya balas orang lain dengan orang lain ya. Kalau si Kang Ucup ini punya pemahaman sendiri yang berbeda dengan kita ya nggak apa-apa. Dia mau masuk ke sini ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak usah dibalas lah ya. Dan lagian kita nggak tahu juga kan cium batu itu ada, siapa tahu ada maknanya segala macam ya. Saya sih karena nggak mempelajari dan nggak mau komentar gitu ya. Bu Susi Maria, kalau semua bangsa Eropa saat itu membunuh umat pilihan Allah melalui perang salib, kutuk berlaku atau tidak? Soal kutuk apa tidak itu kan urusan Allah, Bu. Ya, jadi kalau bertobat sungguh ya kutuk nggak berlaku lagi. Kan saya bilang, saya pernah bagi materi juga kan, bahwa kutuk itu sebenarnya nggak usah ditakutkan. Kalau kita sudah bertobat, sudah hidup dalam roh ya, kutuk kayak apapun nggak mempan. Kutuk keturunan pun nggak mempan ke kita. Jadi ketika bangsa Eropa dulu membunuh banyak orang Yahudi ya, kalau keturunannya bertobat ya selesai lah, nggak ada kutuk lagi ya. Sama seperti orang Jerman yang dulu nenek moyangnya di tahun 45-an membunuh banyak orang Yahudi, kalau anak cucunya bertobat ya nggak ada lagi kutuk mengikat, kecuali mereka masih melakukan hal yang sama. Membunuh, tapi bukan karena kutuk, karena dosa mereka sendiri gitu. Ya. Judairawan, perang salib itu kan Perang salib itu kan MNCL itu apa? Karena kaum Kadrun. Wah, saya nggak tahu nih ya. Larinya kemana? Kaum Kadrun itu apa juga saya nggak ngerti. Ya, bukan karena Ortodoks versus Katolik. Oh iya, ya perang salib itu perang melawan Arab Islam. Tapi tadi dengerin nggak ya? Anda perhatikan nggak bahwa saya mengatakan bahwa di antara perang-perang itu ada perang juga antara Ortodoks dengan Katolik, antara Romawi Barat dengan Romawi Timur ya. Setelah perang salib selesai, perang salib pertama selesai, itu yang diperangi sama tentara salib orang-orang Bizantium, Romawi Timur ya. Makanya gereja Barat sama gereja Timur itu nggak pernah akur sampai detik ini. Pernah lihat mereka orang Katolik sama orang Ortodoks itu peluk-pelukan gitu ya, ibadah bareng-bareng enggak ya. Cuma dulu kemarin ketika Yohanes Paulus meninggal ya, ada pemimpinan gereja Ortodoks yang datang. Tapi ya itu cuma occasion aja, tertentu aja. Sampai sekarang mereka masih berbeda pendapat banyak hal ya. Karena ya Kang Ucup ini saya tahu Anda belajar teman tadi ya, ketika Anda ngomongin anak Allah itu ya, Anda memahami dengan pandangan Anda sendiri ya. Jangan gitu dong ya. Kalau Anda mengatakan begitu ya silahkan aja, tapi saya nggak begitu gitu ya. Oke. Kan udah saya jelaskan anak Allah. Kalau mau dengar jelasnya, saya udah khotbahin itu ya. Saya bilang di hari Minggu, saya udah khotbahin Kristus 34 seri. Saya tidak mengatakan Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah anak Allah. Kenapa anak Allah? Alkitab yang ngomong ya. Itu kalimat di Alkitab banyak sekali ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak Allah kan? Itu salah satu ayat aja, banyak banget ya. Yesus itu anak Allah gitu ya. Anak Allah itu bukan berarti Allah memperanakan, Allah itu roh gitu ya. Allah tuh kan nggak berfisik gitu ya. Tapi Yesus berarti kalau disebut anak Allah, Yesus memang berasal dari Allah ya.
Yesus dari Roh Kudus, kan Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus kan rohnya Allah gitu loh ya. Makanya istilahnya anak Allah ya. Saya pun anak Allah. Kalau saya sudah lahir dari Roh Kudus, saya adalah anak Allah. Gitu Kang Ucup ya. Ya ini Anda ngomong anak sama dengan logos yang dikandung dengan dan keluar dari Bapa. Udah saya jelaskan ya. Ini nggak bisa saya jelaskan cuma sepintas doang karena ayat-ayatnya harus diungkapkan semua. Kalau mau tahu silahkan belajar. Saya ikuti video saya, khotbah saya tentang Kristus dalam konteks Tritunggal. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Jadi saya tidak tanggapi lagi ya, karena muter-muter di sini aja nih Kang Ucup nih ya. Ada WHO 602, Yesus lahir tanggal berapa? Nggak ada yang tahu lah. Masa ada yang yakin tahu gitu ya? Ya, ketika Yesus lahir itu nggak ada yang tahu Yesus tuh mau jadi apa. Jadi siapa yang mencatat? Ya saat itu belum ada pencatatan tanggal lahir dan lain sebagainya ya. Jadi itu masih 2000 tahun yang lalu tuh belum ada orang mencatat tanggal lahir dan lain sebagainya gitu ya. Kalaupun ada hanya memperkirakan saja ya. Dan Yesus tuh lahir dari keluarga biasa ya, bukan anak raja. Mungkin kalau anak raja punya prasasti kali sehingga tanggal lahirnya diketahui oleh sejarah. Tapi kalau Yesus kan orang biasa ya. Jadi lahir tanggal berapa tidak ada yang tahu secara pasti gitu ya. Ibu Rosita Hilton, nenek moyang saya Jerman, Yahudi Pak. Mereka lolos dari Hitler dan ke Belanda dan akhirnya ikut ke Nil. Iya, ya. Coba nggak lolos ya. Ibu nggak ada gitu ya. Tapi ya tadi kan, ya kalau ibu sudah bertobat sekalipun, misalnya juga orang Yahudi bersalah, orang Jerman bersalah, kalau ibu bertobat ya kutuk nggak akan ada. Kecuali ibu melakukan dosa yang sama gitu ya, seperti nenek moyangmu lakukan ya. Dosa ada, tapi bukan karena dosa turunan, tapi dosa yang ibu perbuat sendiri. Itu yang saya ajarkan. Ya. Ya nggak apa-apa kalau Anda nggak percaya saya. Kan gitu. Kang Ucup nih aneh-aneh aja. Kan saya bahkan bukan ngomong sama Anda juga. Saudara yang kalau saya khotbah, saya ngomong jangan diaminkan. Silakan digumuli bersama Roh Kudus. Yang minta Anda percaya sama saya siapa? Saya nggak pernah begitu ya. Gitu ya Kang Ucup ya. Anda nih salah paham terus nih. Ada Anda, bukan Tritung. Apa tuh bukan Tritung ya? Ada WHO 602, Tuhan tempat bergantung, kenapa Tuhan sendiri yang digantung? Nah ini juga aneh. Ya kalau Anda memahami begitu ya silakan lah. Dan yang memahami Yesus itu Tuhan tuh siapa gitu ya. Anda nggak kenal saya berarti. Aneh. Anehnya si Paul nggak pernah ketemu Yesus, ngaku-ngaku rasul. Lah kenapa nggak pernah bertemu? Anda baca Alkitab nggak? Yesus menjumpai Paulus langsung loh. Jadi Anda nggak baca Alkitab nih gitu ya. Jadi meskipun Yesus itu sudah naik ke surga ya, tapi Yesus menjumpai Paulus langsung, dan itu yang mencatat bukan Paulus tapi kisah rasul. Kisah rasul yang nulis adalah Lukas. Ya, Lukas itu adalah orang tabib yang menulis Injilnya tuh dari penelitian yang dalam ya. Jadi dia meneliti banyak orang, dan ingat yang bersama dengan Paulus ketika berjumpa dengan Yesus bukan cuma Paulus saja, tapi banyak orang di sekitarnya. Dan mereka ketika Lukas menulis Injil Lukas masih hidup, jadi bisa di cross check. Lukas itu adalah seorang tabib, jadi terbiasa berpikir sistematis ya. Jadi dia makanya bilang aku menulis ini kepadamu dengan meneliti panjang lebar dan seterusnya gitu. Jadi kalau dibaca Alkitab, siapa bilang Paulus nggak pernah bertemu dengan Yesus? Bertemu ya. Ada Pak Darman, shalom Pak, shalom gitu ya saudara ya. Jadi silahkan saudara dalami nanti soal perang salib. Intinya saya nggak ngomongin soal agama di sini ya. Saya orang yang melayani Tuhan yang tidak mau menyinggung agama orang lain. Saya nggak pernah juga jelek-jelekin agama orang lain, apalagi jelek-jelekin ya alim ulamanya, enggak ya. Mereka ngomong apa ya terserah, itu iman mereka ya. Saya ngomongin iman saya ya. Jadi kalau ada yang masuk ke sini pakai imannya dia dan jelek-jelekin iman saya memaafkan Anda gitu ya. Tapi ya mungkin salah kamar gitu ya. Karena ya tadi ya, kalau Anda menganggap saya musuh juga nggak apa-apa, tapi saya nggak pernah menganggap Anda musuh. Tapi terima kasih loh ya, masuk ke kamar saya, mau dengerin saya. Tapi kalau mau lebih dalam lagi ya ikuti khotbah saya dong. Ya siapa tahu nanti bisa kenal Yesus yang sejati itu saudara ya. Oke. Jadi kalau tidak ada yang mau sharing lagi soal perang salib, saya ingin menutup bahwa kita harus belajar. Orang Kristen, ya saya ngomong sama orang Kristen ya, kita harus belajar dari perang salib. Bahwa perang salib itu bukan perang suci, bukan perang agama. Pokoknya dalam sejarah, kalau ada yang ngomong ini perang agama, sebenarnya bukan perang.
Apalagi kalau orang Kristen, ada pendeta, ada uskup, ada paus, ada siapapun pemimpin orang Kristen berkata ini perang suci. Nggak ada. Sebab kalau dia seorang Kristen sejati, pengikut Yesus yang sejati, dia pasti tidak akan berperang. Dia pasti akan mengasihi. Ingat ya, ketika Yesus ditangkap di Getsemani, Petrus itu sudah ngambil pedangnya dan memotong telinga seorang prajurit dari bait Allah. Itu sudah mengobarkan perang. Itu kalau Yesus bilang, hajar, sikat, itu pasti terjadi chaos di Getsemani itu, ya. Dan ketika jadi chaos, mungkin beberapa kabur dan mereka akan cerita kepada banyak orang. Kami diserang, Yesus ditangkap, ya. Dan Yesus punya pengikut ribuan orang. Dan itu bisa menjadi sebuah revolusi. Tapi Yesus bilang sama Petrus apa? Sarungkan pedangmu. Ya. Artinya Yesus tidak mengaksep kekerasan sesuai dengan apa yang diajarkan. Kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri, kasihlah musuhmu. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau kau disakiti, ampuni orang 70 kali 7. Artinya pengampunan tiada batas. Orang Kristen harus begitu. Semoga Bapak Ibu yang Kristen sejati belajar. Saya juga lagi belajar supaya kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Gitu ya. Semoga diberkati. Kalau diberkati boleh dibantu lewat doa supaya program ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Besok pagi jangan lupa jam 7 bersama saya Pagi Berkat bersama Pase. Dan setiap hari kami ada di 4 program ya. Jadi The Way BSD ini memang fokus mau melayani secara digital. Ada program Pagi Berkat bersama Pase jam 7, jam 5 sore itu materi membership ya. Saya hari ini berbagi tentang sekolah Alkitab, hamartologi, doktrin tentang dosa saya bagikan. Jadi Bapak Ibu yang mau jadi member dari The Way BSD itu berarti mau belajar bersama saya. Setiap hari saya ngajar ya. Jadi Bapak Ibu nggak mungkin tidak mendapatkan materi pengajaran dari saya ya. Sudah banyak, sudah ratusan mungkin ribuan materi di membership. Jadi kalau Bapak Ibu jadi member sekarang, semua materi-materi itu nggak mungkin habis kau dengarkan dalam sebulan 2 bulan ya. Jadi dicicil. Saya udah mengajar banyak hal tentang akhir zaman, tentang doktrin-doktrin ya, tentang banyak hal ya. Silahkan jadi member. Kemudian jam 7 itu biasanya tadarusan Alkitab. Tapi besok hari Kamis kita ada ibadah tengah minggu. Saya akan berbagi kebenaran soal perkataan dan pengajaran Yesus. Boleh dicek apakah gereja ada yang mengajarkan perkataan dan pengajaran Yesus secara sistematis. Kami sudah sampai seri ke-43. Dan saya duga mungkin sampai seri ke-300 karena saya berkomitmen setiap perkataan dan pengajaran Yesus saya mau eksposisi satu persatu. Maka yang mau diberkati besok hari Kamis jam 7, kemudian jam 9-nya seperti sekarang ya, ada live TikTok. Semoga program kami, 4 program setiap hari ini bisa jadi berkat buat semuanya. Gitu ya saudara ya. Oke, terima kasih buat kebersamaannya. Ya, sebelum saya tutup, saya mau mengajak semua untuk berdoa kembali. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah belajar tentang perang salib dan kami mau belajar jadi orang yang pintar, pandai, dan cerdik, penuh hikmat. Seperti orang-orang hebat tadi mengatakan bahwa kami harus belajar dari sejarah. Perang salib biar bagaimanapun adalah sejarah. Dan kami mau belajar tidak mengulangi perbuatan yang jelek yang dicatat oleh sejarah. Berkati semua yang sudah bersama, ada Bu Rosita Hilton, ada Joshua, ada Bu Roli, ada Kang Ucup, meskipun mungkin dia tidak seiman dengan kami melepaskan berkat, kasihi berkati dia Bapak. Juga ada AA juga diberkati ya, agar juga mengasihi Allah dan sesamanya ya. Bisa kenal kebenaran juga. Ada Bu Indriani Harahap juga diberkati, Alim Jackson diberkati, God Life diberkati, ada akun Andra juga diberkati, kasihi dia juga ya. Dia mungkin juga belum beriman ya, tapi kami mengasihi dia, biarlah diberkati ya. Kemudian juga ada Bu Rosma, ada Warung Mamabul, ada Opajek, ada Bu Susi, ada Shan, ada Sukir, ada user 3433 sekian, ada akun X, ada user 6736 sekian, ada Bu Ria Maria, Viola, Zevanya, Indri, ada akun Raja Parhata, Parna, Aurel, ada akun Densi Toar, ada Roma Parulian, ada akun ID, ada James 55, ada Mailihu Kunala, ada Mami CRS, ada Franky Mamuaya, ada Eri, ada Toyomas Manurung, ada 5M, semua yang sudah join di dalam program live TikTok bersama hamba di Talk with Pas ini diberkati luar biasa.
Ada yang juga sudah share berkatnya, mengasih permen, bunga di TikTok. Ada Senpai Kawai, ada Bulita Manis, ada Burista Hilton, ada warung Mama Bul juga. Diberkati setiap yang ditabur itu yang dituai. Sekali lagi Bapak, bahkan semua yang join di sini ya, yang menuliskan kata-kata yang bahkan menyerang iman kami, menjelekkan kami mengasihi dia. Sekali kami melepaskan berkat kami buat Kang Ucup, buat Andra, buat AA, diberkati luar biasa. Agar mengenal Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan jadi manusia yang mengasihi sesamanya manusia. Terima kasih buat segalanya. Kami mau tidur, berkati kami. Kami juga tidak lupa doa buat hasil dari pilkada di Republik ini agar yang jadi terpilih adalah benar-benar orang yang Tuhan izinkan. Dan berkati Presiden kami Prabowo dan kabinetnya, berkati semua gerejamu, hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah, tidak pernah kekurangan, diberkati luar biasa. Jadi berkat bagi banyak orang, diberkati juga The Way dalam pelayanannya. Kami percaya, kami semua yang masuk di bulan Desember ini, kami akan benar-benar menjadi berkat di bulan Desember ini bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati tidur kami percaya tidur orang benar diberkati, dan besok pagi kami beriman boleh bangun dengan tubuh yang bugar, dan bisa melanjutkan hari kami di hari Kamis besok. Agar semua yang menjadi tanggung jawab kami di hari Kamis dapat kami kerjakan dengan baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang punya masalah Tuhan tolong berikan jalan keluar buat semuanya. Dan terima kasih buat segala-galanya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus sekolah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Anak Allah yang hidup, yang menjadi manusia, yang menebus kami, menolong kami. Juru Selamat kami sejati, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kami percaya, Yesus adalah Juru Selamat kami, dan kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu Bapa. Kaulah pencipta kami, Kaulah pemilik kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu. Pakailah kami sesuka-sukamu, kami siap melayanimu sampai akhir. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, selamat beristirahat ya. Jangan simpan dendam, lepaskan pengampunan, terus minta ampun atas segala salah perbuatan kita. Mungkin ada yang tidak kita sengaja. Saya selalu mengajar orang yang mendengarkan saya untuk kita bertobat setiap hari. Kita percaya bahwa dosa semerah apapun kalau kita lakukan, ya kita minta ampun, kita akan diampuni. Ya. Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib. Darahnya more than enough untuk menebus setiap dosa kita. Kalau kau percaya pada darah Yesus, Alkitab kita mengatakan kau akan diampuni dan memperoleh hidup yang kekal. Semoga paham, semoga dikerjakan, dan selamat beristirahat, dan besok pagi kita ketemu lagi. God bless you, Jesus bless you, more and more. Saya temani saudara sampai saudara meninggalkan program ini satu persatu. Saya akan temani dengan sebuah lagu yang memberkati tentunya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Selamat istirahat ya semuanya ya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Oke, Bu Susi juga ya,
Yes bless you juga. Ada Bu Iren juga, yes bless you. Bu Roli juga, ya. Ada Joshua juga, ya. Sekali lagi selamat istirahat. Semoga tidurnya diberkati ya. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. satu-satunya Kau yang setia. Amin. Satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Amin. sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi Bapak Ibu biji mata Tuhan, selamat istirahat, selamat malam, selamat tidur nyenyak, dan saya undur diri. Saya berdoa sungguh semuanya diberkati berlimpah-limpah di malam hari ini. Sampai jumpa besok pagi jam 8. God bless you, Jesus bless you more and more. Haleluya.